Reporter Raja Wali Tems TV Khairuddin melaporkan langsung dari kota Tangerang. Malam, Sandra. Ya. Sehat, Sandra. Alhamdulillah. Hari ini nyoblos sama siapa, Pak? Ini sama ibu, sama keluarga, sama anak, sama istri. Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni mencoblos di tempat pemungutan suara TPS 29 bersama keluarganya pada Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Berdasarkan pengamatan rajawalitems.tv.com di lokasi, Andra Soni dan keluarganya tiba di TPS 29 sekira pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Sesuai keluar dari rumahnya, Andra Soni langsung disambut oleh awak media yang menunggunya sedari tadi. Dia juga menyapa para wartawan dengan senyum sumringah. Andra mengatakan, dirinya mencoblos di TPS 29 bersama istri, anak dan juga ibunya. Dia terlihat juga didampingi oleh Turidi, selaku ketua tim pemenangan Andra Soni, Dimyati Natakusuma wilayah kota Tangerang. Saat itu, Andra Soni nampak sedikit bercengkrama dengan warga sambil menunggu namanya dipanggil. Selanjutnya, setelah nama Andra Soni dipanggil, ia pun langsung bergegas menuju area pencoblosan. Terlihat raut wajah tegang menyelimuti wajah Andra Soni. Dia pun sempat mengangkat kertas suara, menandakan kertas tersebut steril dan tidak ada kecurangan. Berikutnya, Andra Soni bersama dengan sang istri langsung mencoblos dengan tenang di bilik suara. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten untuk Pilkada 2024, hari ini, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Pasangan calon Airin Rahmidiani Ade Sumardi mendapat nomor urut 1 dan Andra Soni Dimyati Natakusumah nomor urut 2 untuk Pilgub Banten. Gimana Bang? 12 hari ini? Iya, wajar ya, namanya manusia ya. Artinya ada tegang, tapi saya ikhlas atas semua rencana Allah kepada saya dan keluarga. Hari ini adalah hari pencoblosan, ini sejarah buat hidup saya dan keluarga saya. Dan sekali lagi kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan saya, terkhusus kepada Pak Prabowo Subianto dan tentu mentor saya, Pak Sufi Dasko Ahmad, yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai kader untuk bisa mengikuti kontestasi dan ikut bersama-sama dalam pesta demokrasi, dan semoga hasil yang terbaik. Pak, tadi sebelum nyoblos ngapain aja Pak? Persiapan khusus Ya bersama sekeluarga aja. Saya sejak Minggu Tenang, saya nggak bisa ya diganti hari sebenarnya. Saya kan meninggalkan anak-anak itu lumayan lama ya, dengan aktivitas kampanye yang setiap hari. Ya tentu kemarin Minggu Tenang saya gunakan untuk bersama. Pak, optimisme seperti apa Pak? Melihat hasil. Seperti yang saya sampaikan tadi, optimisme itu pasti ada ya. Dan kemudian ini adalah kuasa rakyat, dan hari ini rakyat beramai-ramai ke TPS untuk menetapkan pilihannya, dan apapun hasilnya saya ikhlas atas semua rencana Allah kepada saya. Ya bismillah. Pak, ada laporan-laporan nggak Pak selama masa tenang Pak? Saya yang diterima dari serahkan kepada tim aja ya. Saya sih mendengar laporan-laporan, banyak laporan-laporan juga. Tapi intinya bahwa kami mengikuti kontestasi ini dengan niat mewarnai pilkada pesta demokrasi ini sebaik-baiknya. Dan Minggu Tenang saya gunakan ya tenang bersama keluarga. Pak, menggelar quick count nggak Pak? Kenapa? Gimana Pak menunggu polling? Ya, saya nggak pernah merencanakan nanti polling di mana, tapi yang pasti tim dari Partai Gerindra dan Partai Koalisi pasti akan melakukan kegiatan. Berarti artinya Bapak stay di rumah dulu Pak? Saya insya Allah di rumah. Ini kan ada 8,9 juta DPD Banten ya Pak ya? Iya. 61% diantaranya kan mayoritas ini anak muda Pak, Iya. Gen Z milenial. Betul. Ini gimana pasangan Andra Dimyati nanti melihat Pak? Ya, ini adalah potensi ya bagi Provinsi Banten, di mana anak-anak muda atau usia-usia produktif di Banten ini jumlahnya besar, dan Banten ini banyak potensinya.
dan sebagai penyangga penyangga kota Jakarta, sebagian dari wilayah Banten ini kan aglomerasinya Jakarta. Saya punya optimisme di mana saat pemerintahan dikelola dengan baik, keadilan ditegakkan, kemudian pemerataan pembangunan terjadi, insya Allah Banten akan menjadi wilayah yang maju di Indonesia. Pak, tadi boleh diceritakan Pak, tadi datangnya sama siapa aja Pak? Saya sama istri, sama orang tua, sama anak-anak. Yes. Pak, nanti kan hari ini kan standby dulu Pak di rumah untuk melihat politik Pak, akan ketemu sama Mas Dimyati kan? Kenapa? Akan memantau bareng nggak Pak? Nanti kita kontak-kontakan. Tadi dari malam kita kontak-kontak. Nggak memantau bareng di satu tempat Pak? Berarti Insya Allah nanti akan kami lakukan bersama. di mana Pak? Di mana rencana Pak? Ada Kalau tempat? untuk ini kami di kantor DPD Gerindra ya di Serang. Oh, di Serang. Serang, kan ibu kota Banten. Pak, Ya. Andra, ini sebelum coblosan ada mungkin sempat dapat pesan khusus nggak dari Pak Prabowo begitu? Pak Prabowo kan baru pulang, ya. Tapi sebelumnya saya sempat dipanggil sebagai kader. Saya kan ketua partai Gerindra Banten. Beliau ketua umum saya. Jadi saya dipanggil dan saya melaporkan apa yang telah saya lakukan. Kemudian karena kan ada mandat yang diberikan kepada saya untuk memperjuangkan kemenangan pilkada Banten. Ya, beliau memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan saran, dan kemudian memberikan semangat yang pastinya, ya, bahwa sebagai orang yang memilih politik sebagai jalur pengabdian, ya harus ikhlas, dan kemudian harus tulus, dan kemudian juga harus sungguh-sungguh. Optimis menang berapa persen Pak kira-kira? Insya Allah. Insya Allahnya berapa nih? Insya Allah. Oke, cukup. Ya, makasih. Para sebanyak-banyaknya dan insya Allah target kita di Banten menang dan berupaya di Kota Tangerang menjadi lumbung suara penentu kemenangan Andra Soni. Dari kemarin kami mempersiapkan bintek para saksi untuk bisa turun langsung pada saat proses TPS berlangsung, dan mereka kita latih untuk bisa mencermati cara memilih dan tidak ada ketidaksesuaian. Mereka harus mampu mengkritisi dan melaporkan ke tim cyber informasi pengaduan di call center kami di tim pemenangan. Pak, belakangan ini kan tadi belum menerima laporan apa aja yang diterima Pak? Ya misalnya kekurangan kertas suara kan, seperti misalnya ya banyak lah seperti itu yang kita bisa laporkan di saksi, dan nanti ada C1 plano yang dipoto untuk segera di tabulasi kami di kon kami. Semua saksi itu Pak? Enggak, di random. Kalau saksi langsung foto dikirimkan ke koordinator, lalu kita input. Kota Tangerang sendiri berapa persen target raihan suara? Target di Kota Tangerang sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin kita berupaya. Kota Tangerang punya jagoan, Iya. Halim, ada Iya. Ridi untuk Andra Soni. Ya, intinya semuanya kita target semaksimal mungkin karena banyak tokoh-tokoh Kota Tangerang ya, ada Pak Arif yang disampaikan KWH, ada ya semua alhamdulillah di Kota Tangerang hampir 90% tokoh-tokohnya berada di barisan Pak Andra Soni karena melihat program yang mungkin sudah paham, program sekolah gratis swasta di SMA SMK di Banten. Pak, terakhir Pak, belakangan beredar video ini. Kenapa? Wah, kita nggak tahu itu. Ada apa? Kita nggak komen tuh, nggak ngerti juga. Pak, ada ini nggak Pak, pencegahan kecurangan gitu Pak? Saya kira itu kan ada wewenangnya di Bawaslu.